Pergi. Siapa pemuda ini? Mengapa begitu banyak orang datang menjemputnya? Aku tidak tahu, dilihat-lihat sepertinya ia mengesankan, ia pasti adalah putra dari orang kaya. Putra dari orang kaya itu bisa membuat orang-orang dari 3 keluarga besar Zuo, Liu, dan Zhang menjemputnya. Sudah pasti ia adalah pria muda dari daerah lain. Melihat situasi ini, semua orang mulai membicarakan Randy Lu. Karena Randy Lu yang berjalan di tengah, Lani dan Jobi Huang berada setengah langkah di belakangnya. Semua orang sekilas langsung tahu di antara 3 orang itu, Randy Lu lah yang memiliki kedudukan paling tinggi. Tapi setelah Randy Lu dan kawanannya melihat orang-orang yang menyambut mereka, wajah mereka agak sedikit tidak nyaman. Terutama Jobi Huang. Semua orang yang menyambut mereka kecuali 3 orang dari keluarga besar, semua berasal dari National Rollstone Association. Melihat tindakan mereka yang begitu tergesa, mereka tahu bahwa mereka di sini bukan untuk menyambut mereka tetapi untuk memberi hukuman. Randy Lu menyerah di pertandingan final kejuaraan. Ia keluar dari pertandingan kejuaraan yang sangat mudah untuk didapatnya, membuat jengkel Darius dan orang-orangnya. Randy Lu, kamu bisa dengan sengaja keluar dari kejuaraan, apakah kamu menghina kami? Bukan kami yang memaksamu untuk bertanding, kamu yang memohon pada kami untuk membiarkanmu mewakili kota Yuzoda. Sialan, di waktu yang krusial kamu malah menyerah di kejuaraan yang gampang untuk diperoleh. Apakah kamu pikir kamu hebat? Kamu tidak ingin memenangkan kejuaraan, kamu juga tidak perlu mewakili kota Yuzu, tidak ada yang memaksamu untuk pergi. Bajingan, ini adalah hal paling bodoh yang kamu lakukan. Jika kamu melawan kami, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Beberapa orang dari National Rollstone Association melihat ke arah Randy dan memakinya, dan Randy Lu hanya melihat mereka sekilas, ia tidak mempedulikan mereka sama sekali. Jobi tahu bahwa Randy Lu tidak mudah untuk dipancing, tidak dapat dijelaskan. Villa milik Randy Lu tidak dapat dimiliki oleh semua orang. Dia tidak ingin orang-orang dari National Rollstone Association memprovokasi Randy Lu lagi, ia langsung buru-buru menjelaskannya pada semua orang. Semua orang, dengarkan saya, ada alasan mengapa Randy Lu menyerah dalam kejuaraan itu, ini tidak seperti yang kalian pikirkan, kata Jobi. Jobi, kamu hanya guru besar dalam asosiasi ini, bukan ketua asosiasi. Bahkan jika kamu adalah ketuanya, kamu juga tidak bisa bicara di sini, Darius mencibir dan berkata dengan jijik. Jika kamu tidak ingin bermasalah, pergi saja. Elmi masih menjadi pertanyaan apakah kamu bisa tetap di association ini atau tidak, marah Bun Bun. Di hadapan Tuan Darius dan Bun Bun, wajah Jobi berubah canggung, tapi dia hanya bisa menahan amarah di hatinya, ia tidak berani melakukan apa-apa. Lani ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tuan-tuan dari 3 keluarga besar yang ada di sana, dia ragu-ragu dan lebih memilih untuk diam. Kamu harus memberi kami penjelasan hari ini, jika tidak kamu tidak perlu kembali lagi. Benar, hari ini kamu harus berlutut di depan kami untuk minta maaf, jika tidak kamu tidak bisa membuka supermarketmu. Apakah kamu yakin kami tidak bisa menutup supermarketmu selama seminggu? 2 orang dari National Rollstone Association mengatakannya langsung di depan Randy Lu dan tidak akan membiarkannya pergi. Pergi. Randy Lu mendengus dingin, mengulurkan tangannya, dan segera mengangkat mereka. Semua orang terkejut, dan sebelum mereka sempat mengatakan apa-apa, mereka melihat Randy Lu melempar mereka sekitar 2 atau 3 meter jauhnya. Melihat Randy Lu yang begitu kejam, semua orang terdiam, dan dalam hatinya sangat marah. Mereka datang mencari Randy Lu untuk menyelesaikan sesuatu, tetapi Randy Lu malah membiarkan mereka pergi, ia sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Dan yang paling mengesalkan adalah anak ini memukul orang, yang artinya ia melanggar hukum.
Saat itu, sebuah mobil mewah datang, mobil Steinway, yang dikendarai oleh Troy. Troy membukakan pintu belakang mobil, tetapi Randy Lu tidak langsung masuk ke dalam mobil. Ia menolehkan kepalanya ke belakang melihat ke arah Darius, Bun Bun, dan Sinpo. Kalian bertiga ingin bermain denganku, aku akan buat keluarga kalian bangkrut dalam waktu 3 hari. Jika itu terjadi, kalian jangan menyesal, kata Randy Lu acuh tak acuh sambil membalikkan badannya dan masuk ke mobil. Akhir-akhir ini Randy Lu sudah menemukan jawabannya, tidak perlu menyembunyikannya, karena isyarat sudah mengenalnya, tidak perlu bersembunyi lagi. 3 keluarga besar Zhang, Zhuo, dan Liu sedang cari mati, dia tidak keberatan untuk mengambil alih ketiga industrinya. Karisma Randy Lu terlalu besar. Melihat Randy Lu yang pergi dengan mobil Steinway-nya, semua orang kembali seperti biasa. 3 hari membuat 3 keluarga besar kita bangkrut, bocah ini sedang membual, dia pikir dia siapa, dan dia pikir dengan perusahaan teknologinya sudah tak terkalahkan. Mobil Randy pergi untuk waktu yang lama, Bun Bun berkata sambil marah-marah. Beberapa dari mereka sudah tahu siapa Randy Lu. Tapi Randy Lu bilang ia bisa membuat 3 keluarga besar mereka bangkrut dalam 3 hari, tentu saja mereka tidak percaya. Bajingan kecil ini sudah kelewatan. Kali ini, tidak peduli apapun, dia harus dipindahkan, jika tidak nanti seluruh kota Yuzoda, masih ada kami 4 keluarga besar lainnya, kata Darius dengan marah. Benar, kita tidak bisa membiarkan ia membuat perusahaan Wijaya kedua lagi. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk berbalik, Sinpo juga mengangguk. Darius mengangguk dan berkata kepada orang banyak, kalian pergi dan dalam 3 hari tentu saja mereka tidak percaya. Bajingan kecil ini sudah kelewatan. Kali ini, tidak peduli apapun, dia harus dipindahkan, jika tidak nanti seluruh kota Yuzoda, masih ada kami 4 keluarga besar lainnya, kata Darius dengan marah. Benar, kita tidak bisa membiarkan ia membuat perusahaan Wijaya kedua lagi. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk berbalik, Sinpo juga mengangguk. Darius mengangguk dan berkata kepada orang banyak, kalian pergi dan beritahu pada bajingan itu, jika dia tidak berlutut untuk meminta maaf kepada kami akan menghancurkan supermarketnya. Orang-orang dari 3 keluarga besar masih tidak ingin mengumumkan identitas Randy Lu yang merupakan bos dari LKK Technoscience, karena ia takut jika mereka tahu identitas asli Randy Lu mereka menjadi takut untuk memprovokasinya, ia bisa kehilangan banyak pengikutnya. Ya, seluruh National Raw Stone Association adalah senjata yang digunakan oleh 3 keluarga besar untuk menangani Randy Lu. Semua orang mendengar kata-kata Darius, mereka semua berseru untuk masuk ke dalam mobil. Tuan dari 3 keluarga besar sudah memiliki posisi tinggi di National Raw Stone Association, mereka semua pasti mendengarkan perintahnya. Saat ini di dalam mobil, mata Randy perlahan mulai tertutup mendengar laporan dari Troy. Tuan Randy, kami telah menyelamatkan Nyonya Linda, kata Troy. Randy Lu merasa lega. Dia masih berpikir tentang bagaimana menyelamatkan Linda dari tangan Isyara. Dia tidak takut pada orang-orang Isyara, tapi dia takut Linda terluka. Apakah Linda terluka? Randy Lu membuka matanya dan bertanya. Tidak, semua berjalan lancar, hanya beberapa preman yang menjaga Nyonya, kata Troy. Randy Lu sedikit terkejut, sedikit tidak terduga. Tetapi dia segera mengerti bahwa seharusnya dia menelepon Isyara, membuat Isyara marah, dan harusnya Isyara datang sendiri ke kota Yuzoda untuk menghadapinya. Dengan kesombongan Isyara, tentu saja, dia tidak akan mengancamnya dengan keluarganya, jadi ia membiarkan Linda pergi.
Randy Lu berpikir kemungkinan ini sangat besar. Isyara adalah orang yang kuat, dia tentu saja tidak perlu menggunakan cara hina ini, apalagi Randy Lu hanya seorang junior. Apakah kamu datang? Aku menunggu kamu, maka kita hitung kebencian kita bersama-sama. Randy Lu bergumam di dalam hatinya, di matanya penuh dengan rasa ingin membunuh. Bersambung, bab 270. Lani berniat membantu Randy. Sampai rumah, Kiki tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Dia masih bermain dengan kakeknya, tetapi ekspresi wajah Linda tampak agak buruk. Siapapun akan sama, jika kamu diculik kamu pasti akan takut. Kali ini salahkan aku, yang tidak tepat waktu memberi pengawalmu senjata. Ucap Randy menenangkan Linda. Dia percaya bahwa pengawal yang dia pilih itu kuat, hanya saja mereka tidak memiliki senjata. Ketika bertemu musuh yang memegang senjata, pasti akan sulit untuk melindungi Linda. Siapa sebenarnya orang yang kamu singgung? Linda menatap mata Randy. Dia ketakutan beberapa hari ini. Pertama putrinya diculik dan kemudian dia diculik, sulit baginya untuk melewati ini. Bibiku, Randy memegangi Linda dan memberitahu Linda tentang sejarah hidupnya, termasuk dia dan ayahnya meninggalkan kota Jingrang dengan rasa bersalah, dan kemudian setuju untuk mewarisi harta keluarga. Semua hal tentangnya ia ceritakan semuanya pada Linda. Dia tidak memberitahu Linda sebelumnya bahwa dia tidak ingin identitasnya diketahui oleh Isyara, tetapi saat ini ia sudah memiliki pertikaian dengan Isyara, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Di keesokan hari, Randy pergi menemui pengawal yang terluka, lalu pergi mencari Roni. Di tempat Roni, Randy mengambil beberapa pistol dan peluru. Kemudian meminta seseorang untuk mencari Jenderal Denny membantunya untuk menangani sertifikat sah kepemilikan senjata. Pada sore hari, Randy sedang berdiskusi dengan Roni soal Isyara. Tiba-tiba mereka menerima telepon dari Andres mengatakan bahwa ada seseorang membuat masalah di supermarket dan polisi tidak ingin mengurus mereka. Randy menutup teleponnya, matanya beraura membunuh. Ia langsung berkata kepada Henry, bahwa beberapa orang ke supermarket sejahtera tidak peduli siapa yang membuat masalah, patahkan semua kaki mereka. Awalnya ia pikir orang-orang dari National Rawston Association hanya marah-marah kemarin, tetapi ia tidak sangka mereka berani pergi ke supermarketnya membuat keributan. Ketika Kevin menghancurkan supermarketnya, ia secara langsung membuat keluarga Zhang kehilangan triliunan. Jelas ia hanya orang kecil, satu-satunya cara untuk menghadapi orang seperti itu harus menggunakan kekerasan untuk menekannya. Tentu saja, cara terbaik adalah mengendalikan National Rawston Association, tetapi karena saat ini ia sibuk soal Isyara, ia tidak ada waktu dan mood untuk mengelola National Rawston Association. Setelah Henry pergi, Randy dan yang lainnya terus mendiskusikan soal Isyara. Kali ini, jika Isyara berani datang ke kota Yuzoda, dia akan membuatnya tinggal di sini selamanya. Jadi ia harus merencanakannya dengan baik. Benar, bagaimana dengan Jerry Zhou? Aku mendengar keluarga Zhou sepertinya telah memutuskan seseorang datang ke kota Yuzoda untuk menyelidiki masalah ini. Akhirnya, Roni bertanya, ditahan dulu, tunggu aku selesaikan masalah Isyara baru kita baru pelan-pelan menyiksanya. Kata Randy. Jika bukan karena Jerry yang menculik Kiki, pasti tidak akan muncul banyak masalah. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh Randy. Roni mengangguk meskipun seseorang dari keluarga Zhou datang mencari Jerry, tapi untuk sementara waktu ini ia tidak mungkin menemukannya. Bahkan jika dia datang, dia pun tidak takut. Dari klub Sakura, Randy menerima panggilan telepon dari orang yang tidak dikenal. Dia melihat lokasi peneleponnya berasal dari daerah Central Plains. Ia menebak-nebak apakah itu berasal dari keluarga Zhou. Setelah ragu-ragu, Randy langsung terhubung. Tuan Randy, ini aku, Lani.
Aku baru saja mendapat kabar kali ini seseorang dari kota Jingrang ingin berurusan denganmu. Mereka bergabung dengan 3 keluarga besar Zhang, Zuo dan Liu, dan mereka seharusnya sudah tahu tentang identitasmu. Saat telepon tersambung, suara Lani langsung terdengar. Mata Randy sedikit menyipit. Dia sudah tahu tentang masalah ini saat kemarin ia melihat Darius Zhang, Bun Bun Liu dan Sinpo Zuo menghalanginya di bandara, dan Fandi bisa langsung bersembunyi di kota Yuzoda, membuatnya mencari Roni untuk waktu yang lama. Sudah pasti ia bersembunyi di balik 4 keluarga besar. Karena itu, normal untuk Isyara memanfaatkan 3 keluarga besar untuk menahannya. Hanya saja, apakah keluarga Chen juga ikut berpartisipasi? Dalam hal ini, Randy tidak begitu tahu, dan tidak berani membuat kesimpulan. Aku mengerti, jawab Randy Lu. Mengenai Lani, dia masih sedikit kesal di dalam hatinya. Lani tidak seharusnya menggunakan putrinya untuk mengancamnya. Keluarganya adalah garis batasnya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Jika bukan karena Lani yang bersikap baik pada Kiki, dia sudah meninggalkan Lani. Tuan Randy, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi di hadapan 3 keluarga besar ditambah orang besar dari kota Jingrang, kamu seharusnya akan lebih sulit menghadapinya. Aku menelepon kamu untuk meminta maaf soal masalah sebelumnya, aku telah mempertimbangkannya, aku benar-benar minta maaf. Hari ini aku juga berjanji kepada kamu, apapun yang kamu butuh, aku dari keluarga Lan pasti akan siap memenuhinya. Suara tegas Lani terdengar lagi. Randy menyandar di kap mobil, tidak menjawab Lani, dan mengeluarkan sebatang rokok lalu menyalakannya. Dia sedang menilai kebenaran kata-kata Lani. Sejujurnya, dia sangat membutuhkan sekutu saat ini, tetapi dia merasa bahwa Lani tidak layak untuk dipercaya. Karena kamu tahu siapa aku, kamu tahu aku memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Randy berkata dan langsung menutup teleponnya. Meskipun dia membutuhkan sekutu, dia tidak ingin ada bom waktu di sekitarnya. Saat ini, di sebuah villa, Lani melihat teleponnya yang ditutup oleh Randy. Dia tidak mengalihkan pandangannya, ia malah menunjukkan senyumnya. Nona, apakah kamu benar-benar ingin membantunya? Meskipun dia adalah bos dari LKK Technoscience, identitasnya sedikit mengejutkan orang, namun kali ini 3 keluarga besar di Yuzoda sedang berurusan dengannya, ditambah orang besar dari kota Jingrang yang berada di belakang layar. Aku melihat ia tidak bisa menang. Seorang pria parubaya di samping berkata pada Lani. Pria parubaya ini adalah Kurando, yang diutuskan oleh keluarga Lan untuk melindungi Lani. Tetapi dengan keterampilan Lani, juga tidak ada orang yang bisa melukainya. Lani memutar ponsel di tangannya, sama seperti sedang memutar pensil, dan tersenyum percaya diri. Tentu saja harus dibantu paman. Apakah kamu semua berpikir Randy akan habis kali ini? Sebenarnya, kekuatan Randy yang kita ketahui hanyalah sedikit saja. Bukannya aku berlebihan, tapi kejadian ini sama sekali bukan pukulan baginya, dan aku percaya dia punya kekuatan untuk menyelesaikan masalahnya ini. Saat ini jika kita berdiri di pihaknya, pertama kita bisa meringankan masalah sebelumnya, kedua tidak peduli berapa banyak usaha yang telah kita lakukan, setidaknya kita bisa membuatnya tersentuh. Saat ini, Lani sangat percaya diri. Terakhir kali di offshore, dia mendengar sendiri Randy menelepon dan mengancam orang-orang yang ada di belakang Rahmat. Dia tahu bahwa kali ini ada konglomerat dari kota Jingrang yang berurusan dengan Randy, dan seharusnya Randy yang mengancamnya dan Randy sudah pasti tahu. Dan jika pihak lawan benar-benar memiliki kekuatan untuk berurusan dengan Randy, ia pasti tidak perlu menyatukan 3 keluarga besar itu. Baik, tapi sepertinya dia tidak mau menerima bantuan kita, kata Kurando. Lani tersenyum licik dan berkata, dia tidak mau menerima bantuanku, tapi dia pasti akan menerima bantuan dari Sulan.
Setelah bicara ia langsung meraih ponselnya dan menelepon Sulan. Bersambung.